Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini di PDR keempat saya akan menyampaikan operasi perkalian dan pembagian serta FPP dan KPK. Untuk FPP dan KPK nanti di bagian sesi akhir kita akan mengawali dari operasi perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama adalah operasi perkalian pecahan. Misalnya saya punya 2/3 dikalikan 4/5. Itu bagaimana penyelesaiannya? 2/3, 2 pembilang, 3 penyebut dikalikan dengan 4/5, 4 pembilang dan 5 penyebut. Maka untuk menyelesaikannya adalah pembilang kali pembilang dibagi dengan penyebut kali penyebut. Pembilang 2 yang di depan, pembilang yang belakang 4, kemudian penyebut yang di depan adalah 3, yang di belakang adalah 5, sehingga diperoleh 2 kali 4 per 3 kali 5 sama dengan 8/15. Bagaimana dengan pecahan campuran anak-anak? Ya, pecahan campuran kita jadikan dulu pecahan biasa. 3,5 dikalikan 4, 3/4. Ini kita jadikan dulu pecahan biasa. Ya, 3,5 pecahan biasanya berapa? Kalau jadikan pecahan biasa berarti dalam kurung, ya, 3 itu bilangan bulatnya, berarti 3 kali penyebutnya. Dikali penyebutnya berarti 2 ditambah dengan 1. Ya, per 2. Ya. Kemudian yang di belakang berarti dalam kurung 4 kali 4. Penyebutnya 4 ditambah pembilangnya, sisa adalah 3 dibagi 4, ya, penyebutnya dari 4. 3 kali 2, 6, ditambah 1 hasilnya 7 per 2 dikali 4 kali 4, 16, 16 tambah 3, 19 per 4. Iya, hasilnya sehingga diperoleh pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Berarti pembilang 7 dikalikan 19 dibagi 2 kali 4, yaitu penyebut kali penyebut. Sama dengan pembilang kali pembilang 7 kali 19, hasilnya kita peroleh hasil perkalian dari 7 kali 19. Ya, 7 kali 19 kita cari dulu, yaitu hasilnya 133 dibagi 2 kali 4 sama dengan 8. Kita jadikan pecahan campuran lagi. 133 dibagi 8 itu hasil bulatnya 16, tetapi masih ada sisa, ya, sisanya adalah 5, ya. Jadi 8 kali 16 itu 128, sehingga akan diperoleh hasil sisanya 5/8. Jadi 3,5 dikalikan 4, 3/4, hasilnya 16, 5/8. Baik, kita lanjut dengan operasi pembagian pecahan. Misalnya saya punya 2/3 dibagi 3/4. Nah, ya, 2/3 dibagi dengan 4/5, ya, per 5. Nah, untuk pembagian pecahan maka kita harus merubah bentuk. Ini kita rubah bentuk menjadi perkalian, ya. Kalau saya punya 2/3 dibagi 4/5 juga bisa dituliskan seperti ini, ya. Pecahan bersusun seperti itu, ya, boleh. Nah, berapakah hasilnya? 2/3 dibagi dengan 4/5
maka akan kita peroleh menjadi perkalian 2/3 kali yang tadinya penyebut atau pembaginya 4/5 dirubah menjadi perkalian menjadi kebalikannya. Kalau tadi 4/5 menjadi 5/4. Nah, sehingga operasinya adalah pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, oke. Hasilnya sama dengan 2 kali 5 10 dibagi 3 kali 4 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 5, dibagi 2 6. Jadi 2/3 dibagi 4/5 sama dengan 5/6. Nah, tetapi bisa juga dibuat seperti itu anak-anak, kalau ketemu nanti juga hasilnya sama, ya, pecahan bersusun seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 2. Kalau saya punya 3,5 dikalikan 4, 3/4. Nah, konsepnya kita harus menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3,5 itu ya, itu sebetulnya pembagian bukan perkalian anak-anak. Ya, dibagi dengan 4, 3/4. Ya, maaf itu soalnya kita keliru menulis, harusnya bagi. Baik, kita jadikan pecahan biasa, 3,5 itu pecahan biasanya jadi berapa? Kita tulis soal dulu, nomor 2 saya rubah soalnya, 3,5 dibagi 4, 3/4. Nah, soalnya seperti itu, bukan kali ya anak-anak. Ya, 3,5 tadi adalah 7/2, kemudian 4, 3/4 tadi adalah 19/4. Nah, dari situ langsung kita rubah menjadi bentuk perkalian. 7/2 dikali 4/19. Nah, sekarang sudah menjadi perkalian. Mau disederhanakan dulu boleh, dikalikan juga boleh. Ini kebetulan pembilang 4, penyebutnya 2, kita sederhanakan. Sehingga tinggal menghasilkan 7 kali 2 dibagi 19 sama dengan 14/19. Baik, kita lanjutkan. Ya, bagaimana dengan KPK dan FPB-nya? KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Anak-anak, KPK dari 2 dan 3 itu berapa? Tentu kalian masih ingat tentang kelipatan untuk setiap bilangan ya, kelipatan dari 2 itu berapa saja ya. Kelipatan 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, kemudian 12, kemudian 14, 16 dan seterusnya. Bagaimana dengan kelipatan dari 3? Ya, kelipatan 3, maka kita 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Nah, yang sama untuk yang pertama kali itu akan menjadi KPK. Ya. Yang sama pertama kali adalah 6, maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya. Itu persekutuan yang terkecilnya. Ya. Adalah 6. 12 bukan merupakan KPK, anak-anak, karena itu bukan yang terkecil. Ya. Hasil perkalian yang terkecilnya adalah 6, maka 6 itulah KPK-nya. 12 bisa juga, kemudian 18 juga bisa. Nah, sekarang bagaimana dengan KPK dari 2, 3, dan 5 ya. Nah, anak-anak, sekali lagi kelipatan persekutuan terkecil adalah hasil dari perkalian kelipatan bilangan-bilangan itu diambil yang sama untuk yang pertama atau yang paling kecil ya. Seperti tadi ada yang sama ada 6, ada 12, ada 18, yang terkecil adalah 6,
maka KPK-nya adalah 6, bukan 12, bukan 18. Baik, kelipatan dari 2, ya. Masih kita lanjutkan tadi. Kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ya, bukan 21, 22, 24, 26, ya, 28, 30, 32, 34, dan seterusnya. Ya, itu kelipatan 2. Sekarang kelipatan dari 3. Ya, 3 ada 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 sekarang, ya. Kelipatan dari 5. Kelipatan 5. Ya, kita cari. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Kali 4, 20. 25. 30. 35, 40, dan seterusnya. Oke, mari kita lihat yang sama yang pertama. Siapakah yang sama yang pertama? Ya, di situ yang sama kita lihat adalah 30. Ya, 30. Ya, 30. Untuk kelipatan 2 punya 30. Kelipatan 3 punya 20. Kelipatan 5 punya 30. Maka KPK dari 2, 3, dan 5 adalah 30. Ya, KPK dari 2, 3, dan 5 adalah 30. Yes, oke. Baik, bagaimana kalau yang kita cari KPK itu adalah bilangannya besar seperti 20, tentukan KPK dari 20 dan 125. Nah, caranya buatlah pohon faktor, anak-anak. Kalian masih ingat waktu di SD dulu, ya. Pohon faktor dari 20 bagi 2, hasilnya 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Maka nanti 20 itu kita rubah dari perkalian 2 pangkat 2 kali 5. Ya, kalian masih ingat tentunya. Nah, bagaimana dengan 125? 125 dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 5. Bagi 5, 25. 25 dibagi 5 lagi, hasilnya 5. Maka 125 kita jadikan 5 pangkat 3. Oke. Nah, bagaimana mencari KPK dari 20 dan 125? Ya, KPK-nya bagaimana? 20 dan 125. Caranya semua faktor kita ambil, semua faktor, ya. Semua faktor kita ambil, kemudian ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang tertinggi, ya. Di atas punya yang 20, faktornya 2 kali 5, 2 pangkat 2 kali 5, yang 125, 5 pangkat 3. Nah, di situ 2-nya kita ambil, 5-nya juga kita ambil, pangkatnya kita ambil yang terbesar. 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 3, 125, 4 kali 125 sama dengan 500. Nah, begitu, ya. Sekarang kita cari FPB, faktor persekutuan terbesarnya dari 100 dan 15. Bagaimana caranya? Caranya buatlah pohon faktor. 100 kita buat pohon faktor, kita bagi 2, hasilnya adalah 50.
kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 25, kita bagi 5, hasilnya adalah 5. Maka 100 itu kalau kita jadikan perkalian 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya, oke. Bagaimana dengan yang 15? 15 kita bagi 3, hasilnya 5, maka 15 sama dengan 3 kali 5. Nah, sekarang kita cari FPB dari 100 dan 15. Caranya kita ambil faktor yang sama dari kedua-duanya, ya. Yang sama antara 100 dan 15. Di 100 punya faktor 2, di 15 tidak punya faktor 2, maka 2 tidak dipakai. Di 100 punya faktor 5, di 15 punya faktor 5, maka diambillah karena sama-sama punya faktor 5. Nah, diambil pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil adalah pangkat 1. Maka FPB dari 100 dan 15 adalah 5, bukan 5 pangkat 2. Diambil yang terkecil. Nah, sekarang tentukan KPK dari FPB ya. Masih FPB ini tadi sudah kita bahas. Sekarang kita kembali ke KPK tadi, pangkatnya diambil pangkat yang terbesar, ya, terbesar. Kalau FPB diambil pangkat yang terkecil. Nah, itu bedanya di situ, ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya FPB dari 125 dan 200, bagaimana anak-anak? Baik, ini soalnya tempatnya tadi harusnya menyamping ke kanan, tapi sudah terlanjur. Baik, soal kita jawab di ini, yang setelah di bawah ini. Nah, kita cari soal nomor 2, FPB dari 125 dan 100. Kita cari faktor primanya bagi 5, ya. 125 bagi 5, 25. Dibagi 5, hasilnya adalah 5. Maka 125 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sekarang kita cari untuk 200. Bagaimana dengan 200? 200 bagi 2 hasilnya adalah 100. Bagi 2 hasilnya 50. Bagi 2 hasilnya 25. Bagi 5 hasilnya adalah 5. Maka 200 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Ya. Dikalikan 5 pangkat 2. Iya, oke. Nah, sekarang kita cari FPB antara 125 dan 200 FPB-nya. Ya, dan 200. Nah, di 125 tidak punya faktor 2, maka 2 tidak dipakai. Sekarang di 125 punya faktor 5 dan 200 juga punya faktor 5, maka 5 diambil dan diambillah pangkat yang terkecil, yaitu pangkat 2. 5 pangkat 2. Cukup jelas saya kira anak-anak. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan tentang operasi bilangan bulat dan pecahan. Ini kombinasi. Contoh, Pak Bima memiliki lahan 12 hektar, akan dibagikan kepada 3 anaknya. Anak pertama mendapat setengah bagian, anak kedua diberikan 1/3 bagian, dan sisanya anak ketiga. Tentukan bagian masing-masing ketiga anak tersebut. Anak pertama mendapat setengah, berarti setengah dikalikan dengan 12 hektar. 12 hektar sama dengan 6 hektar. Nah, ini anak yang pertama mendapat 6 hektar. Bagaimana dengan anak yang kedua? Anak kedua mendapatkan 1/3 bagian. Berarti 1/3 kali 12 hektar sama dengan 4 hektar. Bagaimana dengan anak ketiga? Tentunya anak ketiga adalah sisa. Maka
Untuk anak ketiga kita akan beroleh 12 dikurangi. Anak pertama dapat 6, anak kedua dapat 4. Maka anak ketiga menjadi 12 dikurangi 10. Sama dengan 2 hektar. Iya, oke. Cukup mudah anak-anak? Baik, kita lanjut. Nah, di buku LKS kalian pada halaman 20 soal C nomor 3, di situ juga ada soal tentang penggunaan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Mari kita lihat. Pak Wahyudi memiliki 3 anak masing-masing, yaitu Roni, Ayu, dan Mita. Jika umur Ayu 5/7 umur Roni, umur Mita 4/5 umur Ayu. Nah, pertanyaannya ada 2 di situ ya. Pertanyaannya ada 2. Pertama, berapakah umurnya Ayu? Kedua, umurnya Mita. Yang berikutnya, siapakah yang paling tua sampai yang paling muda? Mari kita lihat dari jawaban soal-soal berikut. A. Jika umur Roni 14 tahun, tentukan umur Ayu dan Mita. Mari kita lihat. B. Urutkan anaknya Pak Wahyudi dari yang tertua. Sekarang kita cari, karena Roni sudah jelas umurnya 14 tahun, maka kita tinggal mencari umurnya Ayu. Ya, Ayu berarti Ayu umurnya 5/7 umurnya Roni. Berarti A sama dengan 5/7 kali 14. Nah, itu disederhanakan boleh, dikalikan juga boleh anak-anak. Ya, bagi 7, 2, sehingga tinggal 10 ya. Atau 5 kali 14, 70, 70 bagi 7 sama dengan 10 juga boleh. Mita umurnya 4/5 umur Ayu. 4/5 dikalikan Ayu tadi 10. Ya, 4 kali 10, 40 bagi 5 sama dengan 8, atau bisa juga disederhanakan seperti itu juga boleh. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, oke. Nah, sekarang sudah jelas siapakah ketiga anaknya Pak Wahyudi ini yang paling tua. Yang paling tua tentunya adalah Roni, 14 tahun. Kemudian adiknya adalah Ayu, 10 tahun. Dan yang paling kecil adalah Mita, umurnya 8 tahun. Ya, begitu anak-anak, kurang lebih pemanfaatan bilangan bulat dan bilangan pecahan untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi tidak hanya itu saja, masih banyak soal yang bisa kita temukan di dalam menggunakan pecahan dan bilangan bulat. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa, mudah-mudahan video ini bisa kalian manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.